Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang yang membunuh Su Yi adalah seorang pria berpakaian hitam. Serangan semacam itu tidak diragukan lagi menakutkan. Bahkan, mereka diam-diam muncul di teras Zixiao tanpa menyembunyikan karakter di alam Ascension. Baru saat pria berbaju hitam itu membantai Su Yi, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Itu adalah kekuatan tingkat alam bayi ilahi. Pada saat itulah semua orang di kejauhan bangun dan menyadari bahwa seseorang telah memulai. Su Yili tidak bergerak ke sana, tapi dia bisa melihat dengan jelas wajah lawannya. Bahkan, dia dengan jelas menangkap kegembiraan di mata pria berbaju hitam itu. Boom! Melihat jaraknya hanya 3 meter dari Su Yi, sosok pria berbaju hitam itu seolah menabrak dinding tak kasat mata. Mereka telah menginjakkan kaki di jalan berbulu, dan mereka masih memainkan serangan menyelinap semacam ini, yang tidak berguna. Su Yi berbisik. Area terdekat ini telah lama dilindungi oleh hukum terlarang yang mendalam. Pria berbaju hitam itu ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Sebuah cahaya pedang memancar. Kepala pria berbaju hitam itu terlempar ke udara, dan energi pedangnya yang tak tertandingi benar-benar menghancurkan tubuhnya. Seseorang yang lahir pada tahap awal alam bayi ilahi meninggal. Bersikap rapi. Walaupun alamnya sama sekali tidak mungkin dibandingkan dengan nelayan, pelukis, Yan Daolin, Deng Zuo dan lain-lain. Adegan berdarah ini juga mengejutkan semua orang di kejauhan, dan ekspresi mereka tidak pasti. Lukanya sangat serius, tetapi mereka mampu membunuh pembangkit tenaga listrik di alam bayi ilahi dengan satu pedang, yang membuat tokoh-tokoh besar di berbagai kamp mengerutkan kening. Apakah penonton ini benar-benar mati? Meskipun itu terhapus olehnya, itu seperti pertanda yang membuat mata para pria besar dari berbagai kubu menyala. Tampaknya penonton tidak bisa bertahan lama. Boom! Suara gemuruh meledak, dan seorang pria besar keluar dari klan Su, penjaga kuno Tao, dengan aura pembunuh. Pengawas, belum lama ini, Anda membunuh banyak anggota klan kami di tepi laut iblis yang tidak pasti. Hari ini, Anda harus membayar dengan darah. Su Ruoting, barang antik lama dari alam kenaikan klan Su. Suaranya masih bergema, dan sosoknya telah berubah menjadi guntur emas yang ganas, membunuh Su Yi di panggung Zixiao. Berteriak. Masih di udara, Su Ruoting melambaikan tangan kanannya, dan guntur di langit berubah menjadi tombak emas, membanting ke bawah seperti hujan. Adegan ini membuat para tokoh besar di kubu-kubu besar berani ragu, dan mereka semua langsung mengambil tindakan. Ayo! Dalam hal ini, Anda dapat melihat segel yang sebenarnya di bawah tangan Anda. Dengan suaranya sendiri, Lu Changting dari Gunung Ajaib Huangquan tersenyum ringan, melangkah ke langit, dan gunung mayat di bawah kakinya mengaspal jalan dengan lautan darah, seperti iblis yang pergi dalam sebuah ekspedisi. Hahaha, ayo kita lihat siapa yang bisa berburu Su ini. Di tengah tawa heroik, pria parubaya berjubah hitam juga bergerak di sisi tanah suci Nanli, memegang tombak perak dan berlari menjauh. Tunggu di sini, ayo jalan-jalan di sini. Untuk sementara, dalam tradisi Tao kuno seperti Tianyin Xianmen, Huanjian Xianlo, Wan Hua Lingsan, jiwa-jiwa di tingkat alam Tao semuanya berusaha memunculkan berbagai aliran kehancuran. Sekilas, ini seperti pecahnya perang para dewa dalam mitos kuno. Pembudidaya iblis, pembudidaya sihir, pembudidaya pedang, Master Daomen. Para penonton di kejauhan semua ngeri, dan mereka semua mundur jauh, tidak berani tinggal sama sekali. Dalam huru-hara besar saat ini, ketika ratusan karakter berbulu ditembak, mereka tidak bermoral dan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian para penonton di lapangan. Su Yi telah bergegas ke langit untuk pertama kalinya dan datang ke bawah langit. Bunuh! 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 Dalam teriakan Zentian, semua karakter berbulu dari masing-masing kubu mengarahkan jari mereka ke Su Yi sendirian. Harta karun dan rahasia yang mengamuk mengacak-acak dunia. Su Yi tidak ragu-ragu. Di mata musuh-musuh itu, Su Yi pada saat ini seperti ikan yang mati-matian melarikan diri, terus-menerus berlarian di sekitar, tampak sangat malu. Guanzu,
kamu sangat beruntung dan akan menjadi mangsa Gunung Jiuyinku. Hampir pada saat yang bersamaan, dari arah lain, sekelompok sosok berbulu dari Jiuyin Demon Mountain bergegas mendekat, benar-benar menjebak Su Yiwei. Mereka menggunakan harta mereka yang paling kuat untuk mencoba menangkap Su Yi dengan satu pukulan. Tapi tanpa menunggu Su Yi bergerak, sekelompok pembudidaya kenaikan dari Tianyin Xianmen datang untuk membunuh dan langsung menyerang orang-orang dari Gunung Iblis Jiuyin. Boom! Kekosongan ini meledak menjadi kekacauan. Pengepungan Gunung Iblis Jiuyin tersapu bersih, dan beberapa orang kuat terluka. Dan Su Yi mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kesulitan dan menyapu ke kejauhan. Berani menyerang kami, persetan tanda pagar. Bunuh! Bunuh para bajingan dari Tianyin Xianmen untuk Lao Su. Ini sangat marah sehingga orang-orang kuat dari Gunung Iblis Jiuyin berteriak dan mengutuk. Dan mereka sangat marah sehingga mereka langsung berperang melawan orang-orang kuat dari Tianyin Xianmen. Bagaimana orang kuat Tianyin Xianmen dapat menanggungnya? Juga langsung ditembak. Meskipun, orang-orang dari kedua kubu mereka tahu bahwa pertarungan seperti itu hanya akan membuat kam lain lebih murah. Tapi perang telah pecah, dan satu sama lain menjadi marah, siapa yang peduli dengan ini? Di kejauhan, Su Yi, yang berkedip-kedip dan bergerak di medan perang, tidak bisa menahan tawa. Ini disebut gerombolan? Tampaknya ada ratusan pembudidaya bulu, tetapi sebenarnya mereka berasal dari kam yang berbeda. Semuanya memiliki hantu, semua ini ditakdirkan, mereka tidak dapat bekerja sama dengan tulus. Su Yi tidak perlu memprovokasi. Ketika huru-hara besar ini dimulai, ketika mereka semua mencoba untuk menangkap diri mereka sendiri, itu ditakdirkan untuk menyebabkan banyak gesekan dan konflik. Tidak peduli seberapa besar pergelangan tangannya, tidak peduli seberapa dalam kotanya, lelaki tua itu tidak bisa menghentikannya. Apa yang Su Yi lakukan sekarang adalah memancing di perairan bermasalah, menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk memimpin orang-orang kuat dari kam-kam besar, biarkan mereka bertabrakan, bergesekan, dan bertarung. Di mata orang luar, huru-hara yang hebat ini memang terlalu kacau. Para biksu berbulu dari kam-kam besar, untuk bersaing memperebutkan kesempatan menangkap Master Arloji hidup-hidup. Ya, satu persatu berkelahi, dan bahkan berkelahi satu sama lain. Luar biasa. Dan Su Yi, seperti seekor loah tanpa bunga, bergerak dalam jarak dekat ini, terus-menerus berkedip dan menghindar. Setiap kali dia muncul, pasti akan menimbulkan gesekan dan persaingan dari beberapa kubu, dan berbagai konflik pertempuran akan terus dipentaskan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa karakter berbulu yang seperti penguasa dunia itu jelas-jelas sedang berada dalam api yang nyata. Anjing mana yang menyerang kursi ini? Berdiri! Lu Changting dari Gunung Ajaib Huangquan meraung marah, dia diserang dengan terkejut, pantatnya digosok oleh api ilahi, terbakar menjadi hitam, dan dia sangat marah. Sial, berani bertarung dengan kami? Klan Zhou kunomu ingin dimusnahkan? Keluar! Seseorang membuat ancaman keras, membunuh mata merah. Kata-kataku ada di sini, siapapun yang berani menembaki kami, jangan salahkan aku. Aduh, sial, siapa yang melemparkan pesona yang berkedip? Beberapa orang melihat bahwa situasinya terlalu kacau, dan menyadari bahwa itu tidak baik untuk siapapun, dan mereka membujuk mereka. Semuanya, ini semua penonton. Jangan emosi, menurut saya, mari kita bekerja sama dulu untuk menangkap kalajengking ini, lalu membahas pembagian reinkarnasi. Mati. Tiba-tiba, apa yang disebut bujukan itu berakhir. Faktanya, dalam huru-hara yang begitu besar, kecuali seseorang dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya berdiri, mungkin situasi yang saling bertentangan ini dapat ditekan. Jika tidak, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Su Yi, mengambil keuntungan dari kebingungan ini, berkedip-kedip dalam pertempuran, terus-menerus membawa bencana ke berbagai kam. Perkelahian dan kekacauan. Beberapa orang tua dan seksi jelas telah mencicipi ini, dan mereka terkejut dan marah ketika mereka menyadari niat Su Yi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pria yang sudah di ujung kekuatannya dan telah terluka begitu parah, bagaimana dia masih bisa berjuang sampai saat ini. Terlalu tidak biasa. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu sangat marah dan meraung, semuanya, ada penipuan dalam hal ini.
Penonton mengambil keuntungan dari huru-hara ini, mari kita saling membunuh, cepat berhenti. Penipuan. Banyak yang berhasil menenangkan diri dari kemarahan mereka. Melihat Sui dikepung lagi, faksi lain di alam Ascension tidak bisa memikirkannya, dan bergegas dengan panik. Dan mengambil kesempatan ini, Sui sekali lagi keluar dari masalah dan mendatangi lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kalau tahu ada penipuan, kenapa tidak kabur? Mata Sui dalam, dan dia menatap pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin. Pria tua berjubah abu-abu itu gelisah, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang dunia bangkit dan membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu di tempat. Sosok Sui sudah hanyut ke tempat lain. Seperti streamer, kemanapun Anda pergi, akan ada badai berdarah. Di mata para karakter di alam Ascension, Sui adalah mangsa dan kesempatan untuk berjalan. Kekuatan reinkarnasi di tubuhnya seperti artefak yang mendominasi dunia. Ini tidak berlebihan. Demikian pula, hanya reinkarnasi yang dapat menghapus kutukan pada mereka. Bayangkan, jika Anda dapat memenangkan reinkarnasi, Anda tidak hanya dapat menghancurkan kutukan pada tubuh Anda, tetapi juga memiliki sarana untuk menahan roh-roh dunia yang telah mati. Siapa yang tidak tergila-gila? Sui, yang sekarang terluka parah, dianggap sebagai upaya terakhir oleh semua orang. Dalam menghadapi kesempatan yang begitu besar, siapa yang mau menyerah dengan mudah? Bahkan jika dia tahu bahwa dalam huru-hara besar ini, Sui mengambil keuntungan dari situasi untuk memimpin, menciptakan konflik dan kekacauan lagi dan lagi. Bahkan jika semua orang tahu, itu akan menjadi keputusan paling bijaksana untuk menangkap Sui terlebih dahulu. Tetapi dalam menghadapi kesempatan yang dikirim dari surga, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mundur. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Sebuah kalimat yang buruk, tetapi itu adalah kebenaran yang tidak dapat dipecahkan sejak zaman kuno. Dari sudut pandang orang luar, munculnya faksi yang berbeda di alam Ascension ada, dan masing-masing tampak sangat bingung dan bodoh. Meskipun mereka dipimpin oleh Sui, mereka masih bertentangan dan berkelahi satu sama lain. Terutama bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal itu, Sui bahkan lebih tak tertahankan untuk melarikan diri dari matanya sendiri. Dunia menjadi semakin kacau dan bergejolak. Cahaya harta karun yang indah mengamuk, dan aura destruktif menyebar seperti semburan. Suara adu mulut, cacian, dan ancaman tak henti-hentinya terdengar. Dalam huru-hara, banyak karakter berbulu terluka, darah berceceran, dan adegan menjadi kacau. Gunung dan sungai di sekitar Baqianzang semuanya telah runtuh, dan akibat dari pertempuran yang berkecamuk ada di mana-mana di langit dan di tanah. Akhirnya, Lu Changting dari Huangquan Magic Mountain mengambil kesempatan itu dan langsung menggunakan jurus pamungkas di bagian bawah kotak. Ambil. Lu Changting minum dan menawarkan sebotol harta karun. Itu juga menjebak sosok Sui. Dalam sekejap, Sui tampak diikat oleh 5 bunga, dan sosoknya tak terkendali ditarik ke dalam botol harta karun itu. Ketika biksu berbulu dari kam lain di sekitarnya bergegas, itu sudah selangkah terlambat, dan keengganan yang kuat melonjak di hati mereka. Lu Changting melihat ke langit dan tertawa, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya, dan berkata, "Kamu tidak perlu bertarung lagi, penonton ini telah dikumpulkan oleh Vault of Refinement, milikku. Harta karun, dan sulit untuk terbang? Siapa yang rela dijadikan Lu Changting? Bunuh!" Seseorang berteriak dan langsung menyerang Lu Changting. "Ambil botol itu." Para tokoh besar dari kubu lain juga tergerak, semuanya dengan mata merah. Tawa Lu Changting tiba-tiba berhenti, dan senyumnya membeku. "Cepat, bantu aku di belakang." Lu Changting bersiul panjang, berbalik dan bergegas ke kejauhan. "Selama Anda keluar dari pengepungan, mulai sekarang, Yellow Spring Demon Mountain dapat memimpin reinkarnasi dan menghalangi jiwa-jiwa mati di dunia." Pada saat itu, tidak hanya jiwa-jiwa mati dari faksi mereka yang dapat menghancurkan kutukan, membangun kembali jalan, tetapi juga melampaui Taoisme dunia, dan membunuh mereka. Boom! Perang pecah lagi, lebih tragis dari sebelumnya. Beberapa tarikan napas. Pada waktunya, lebih dari selusin biksu dari Gunung Ajaib Huangquan yang mengikuti Lu Changting dibom dan dibunuh di tempat.
Bahkan Lu Changting pun terkepung. Apakah kamu ingin bertarung dengan gunung ajaib Huangquanku? Lu Changting sangat marah dan berteriak keras. Ancaman semacam ini, jika ditempatkan di waktu lain, juga dapat membuat karakter di alam Ascension hadir bersudut tiga. Tapi sekarang, semua mata merah, siapa peduli? Sialan anjing ini? Seorang lelaki tua meraung. Para pembudidaya berbulu dari setiap faksi dengan gila-gilaan membunuh Lu Changting. Lu Changting menghirup udara dingin, dan tidak berani ragu sama sekali, dan melemparkan botol pemurnian lemari besi di tangannya. Bahkan jika dia sekuat dia tidak bisa menahan pengepungan yang begitu menakutkan. Boom! Tiba-tiba, semua orang mulai panik merebut brankas botol pemurnian. Lu Changting menghindarinya jauh dan melarikan diri ke kejauhan. Ambil! Sampai keselamatannya terjamin, Lu Changting bergerak kemana-mana, menggunakan teknik rahasia, dan mengeluarkan suara. Tiba-tiba, botol harta karun Vault Refinement, yang dirampok oleh pembangkit tenaga listrik dari berbagai kam tersapu dan menyapu ke arah Lu Changting. Sialan! Banyak nama besar berubah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi ini, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Boom! Pada akhirnya, meskipun harta ini ditemukan oleh Lu Changting, itu juga menyebabkan Lu Changting menderita serangan balik dan rusak parah. Tapi dia tidak peduli dengan harta itu, dia berbalik dan lari. Para tokoh besar dari kubu lain semuanya gila, dan jelas sudah terlambat untuk menghentikan Lu Changting. Anda menunggu kursi ini, dan ketika kursi ini disempurnakan dan bereinkarnasi, saya akan menemukan Anda untuk menyelesaikan akun satu persatu. Lu Changting tidak menoleh ke belakang dan mengeluarkan teriakan dingin. Tapi saat ini, boom! Ruang brankas meledak. Kekuatan penghancur yang mengerikan langsung meledakkan Lu Changting, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Pada saat yang hampir bersamaan, sosok Sui Yi muncul begitu saja. Perubahan mendadak ini tidak hanya mengejutkan Lu Changting, tetapi juga melebarkan mata orang-orang di alam Ascension yang mengejar di kejauhan. Fase harta karun penyempurnaan, harta karun bulu kelas 1 dari Gunung Ajaib Huangquan, ditempatkan pada zaman kuno. Tapi sekarang, harta ini telah dihancurkan. Penonton yang sebelumnya terjebak di dalamnya kini dibebaskan. Kamu! Lu Changting sangat marah. Sui Yi menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Jika kamu melarikan diri, bagaimana kamu masih bisa bersenang-senang dalam pertempuran ini? Mainkan! Lu Changting sangat marah hingga ingin muntah darah, apa ini lelucon? Untuk menangkap Sui Yi hidup-hidup di pihak mereka di kam Gunung Setan musim semi kuning, kecuali dia, semua mati secara tragis dalam pertempuran jarak dekat tadi. Pada saat ini, bahkan botol pemurnian lemari besi pun hancur. Bisakah ini disebut bermain? Kata-kata Sui Yi membuat wajah berbagai kam di kejauhan tiba-tiba terlihat sangat jelek. Su, kamu menggodaku? Zhong Tianquan berkata dengan wajah marah. Sui Yi melihat sekeliling dan mengangkat bahu. Mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa, jangan berpura-pura, aku akan bertarung. Sebelumnya, aku benar-benar ingin bermain dengan semua orang, jadi aku menyembunyikan sedikit kekuatan. Bicaralah dengan santai, seperti lelucon kecil. Bersenang-senang? Showdown. Sembunyikan sedikit daya. Segera setelah kata-kata ini keluar, wajah para karakter di alam Ascension menjadi semakin jelek. Aku yakin kalian semua ingin membunuhku, Su, dan aku juga ingin bersenang-senang. Sui Yi tersenyum. Boom! Saat suara itu terdengar, aura menakutkan melesat ke langit. Langit dan bumi berguncang, dan kehampaan di dekatnya kacau balau. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Sui Yi yang terluka parah sembuh dalam sekejap, dan luka berdarah di sekujur tubuhnya menghilang dalam sekejap mata. Cahaya Dao yang menyilaukan tetap ada di sekitar Sui Yi. Dan aura di tubuhnya meningkat pesat, melompat ke tingkat gua. Apakah ini hanya menyembunyikan sedikit kekuatan? Seseorang berteriak. Alam Dongyu. Pada tingkat normalisasi, tanpa menggunakan kekuatan reinkarnasi, Sui Yi bisa mati dalam pertempuran Kuil Jiekong, kehilangan 4 bayi dewa berturut-turut. Bahkan ada tokoh top seperti Mu Yunan. Dalam pertempuran Sengongfang, Sui Yi menyapu penonton dengan pedang, membunuh semua jiwa yang mati dari tanah suci Nanli.
Dan baru saja, dalam pertempuran di Zixiaotai, Su Yi membunuh 4 dari kekuatan alam bayi dewa teratas dunia sendirian. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Tapi sekarang, Su Yi telah mengungkapkan kultivasinya di alam gua. Tidak hanya lukanya yang sembuh, tetapi caranya melakukan sesuatu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak bisa marah? Tidak mungkin, saya menggunakan teknik rahasia untuk mendapatkan wawasan tentang kultivasinya, tetapi saya tidak menemukan ranah kultivasi tersembunyinya sama sekali. Seseorang berteriak. Sebelumnya, ada banyak orang yang memiliki wawasan tentang Taoisme Su Yi. Tanpa pengecualian, tidak ada kekurangan yang ditemukan. Jika mereka tahu bahwa Su Yi menyembunyikan kekuatannya, bagaimana mereka bisa tertipu? Su Yi menghela nafas pelan, tidak mungkin, untuk bersenang-senang denganmu, aku hanya bisa menggunakan sedikit trik, jika tidak, bagaimana kamu bisa menyerah seperti sekarang? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa seolah-olah mereka telah memakan lalat mati. Terutama Lu Changting, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, matanya terbelalak, dia tidak membicarakan nasi, dan dia dipermainkan seperti ini, membuatnya hampir gila. Semuanya, jika kalian tidak bekerja sama, hari ini, kalian akan dikalahkan oleh orang-orang Su. Zhong Tianquan menggertakkan giginya. Oke, ayo kita lakukan bersama, ayo tangkap binatang ini dulu. Ya, karakter berbulu dari kam-kam besar semuanya marah, tubuh mereka membunuh, dan mereka memutuskan untuk bekerja sama dan membersihkan Su Yi dengan sekuat tenaga. Dan inilah yang ingin dilihat Su Yi. Dentang. Pertempuran akan segera dimulai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.